Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwanul akhwat, al-aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan materi pembahasan kita masih dengan ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, dan telah kita lewati beberapa pembahasan yang berkaitan dengan adab-adab ataupun perkara-perkara yang wajib diketahui berkaitan dengan musibah yang menimpa seorang muslim yang bisa mengantarkannya kepada kematian. Kemudian yang berikutnya yang akan kita sebutkan yaitu berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan bagi karib kerabat mayit. Hal-hal yang diharamkan bagi karib kerabat si mayit. Yang pertama yaitu perbuatan an-niyahah. Perbuatan an-niyahah ini merupakan perkara yang haram dilakukan oleh kerabat si mayit ataupun saudara dan familinya. Dan ini berdasarkan beberapa sabda Nabi SAW, di mana beliau menyebutkan perbuatan ini termaksud bagian dari warisan orang-orang jahiliyah terdahulu. Nabi SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang masih bertahan di tengah-tengah umatku ini, dan 4 perkara tersebut termaksud perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, dan mereka belum juga mau meninggalkannya. Mereka juga belum mau meninggalkannya. Apa itu? Al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan leluhur mereka. Al-ahsab maksudnya berbangga-bangga dengan leluhur. Ini di antara perkara jahiliyah yang masih bertahan di tengah-tengah umat ini dan belum juga ditinggalkan oleh mereka. Kata Nabi SAW, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan leluhur mereka. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Mencela nasab orang lain, nasab suku yang lainnya. Ini termasuk perkara jahiliyah. Wal istisqa'u bin nujum, kemudian menisbatkan turunnya hujan tersebut kepada bintang-bintang. Ini perkara jahiliyah. Kita mendapatkan hujan ini ya karena bintang itu, karena bintang ini. Padahal hujan itu diturunkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat kata beliau an-niyahah. Yang keempat adalah an-niyahah, yaitu teriakan-teriakan yang dilakukan oleh manusia di saat-saat terjadinya kematian. An-niyahah. Sehingga beliau SAW mengatakan, qala an-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbal min qatiran wa dir'un min jarab. Seorang naihah, yaitu yang berteriak-teriak ketika ada kematian, menjerit-jerit, apabila dia tidak bertobat sebelum kematiannya, maka nanti pada hari kiamat akan diberikan kepadanya pakaian dari qatiran. Pakaian dari qatiran itu dari tir, apa namanya sini ya, yang untuk buat jalan tuh aspal. Tir, di sana tir. Tar sini.
aspal ya. Nah, nanti dia akan dikenakan pakaian yang terbuat dari bahan itu yang panas kan gitu ya. Itu panas. Wadir'un min jarab, ataupun seperti dir itu seperti apa? Baju perang yang terbuat dari besi. Nah, demikian. Dan itu min jarab. Jarab itu ya penuh dengan besi yang berkarat. Jadi orang yang melakukan perbuatan naihah, menjerit-jerit, berteriak-teriak ketika ada kematian, dia akan dikenakan pakaian ini. Nah, ini merupakan 4 perkara jahiliyah dan salah satunya adalah berkaitan dengan pembahasan kita, dan ini diharamkan bagi karib kerabat si mayit melakukan niyahah ataupun naihah. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Isnani finnas huma bihim kufrun." Ada 2 perkara di tengah-tengah manusia ini dan kedua perbuatan itu kufur, termasuk perbuatan kufur. Apakah kedua perbuatan itu? Beliau mengatakan at-ta'nu fin nasab, mencela nasab orang lain. Wan niyahatu 'alal mayyit, kemudian niyahah terhadap mayit, menangis ataupun berteriak-teriak, bersedih yang berlebihan kepada si mayit. Sehingga ketika anak Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim meninggal dunia, pada saat itu didapati Usamah bin Zaid melakukan yaitu melakukan teriakan. Dia berteriak. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, laisa hadza minni. Ini bukan termasuk golonganku. Karena dapati Usamah bin Zaid langsung dia berteriak gitu ya, karena ini mungkin kebiasaan jahiliyah yang belum bisa mereka tinggalkan secara spontanitas. Sehingga tatkala Ibrahim anak dari Rasulullah SAW meninggal dunia, Usamah bin Zaid langsung berteriak. Lalu Nabi SAW mengatakan, laisa hadza minni. Ini bukan termasuk golonganku, bukan termasuk tata cara yang aku ajarkan, enggak ada seperti ini. Walaisa lisahin haqqun, dan tidak ada benarnya bagi orang yang berteriak-teriak seperti ini. Al-qalbu yahzan wal ainu tadma wa la yughdibu rabba. Kemudian beliau SAW mengatakan, hati boleh bersedih, mata ini boleh mengeluarkan airnya gitu ya. Jadi boleh dia berlinang, kemudian hati bersedih, tapi jangan membuat Allah marah. Wala yughdibur rabb, tapi jangan sampai membuat Allah marah. Artinya silahkan bersedih, silahkan dia menangis, tapi jangan sampai melampaui batas membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Ini tidak diperbolehkan. Nah, demikian. Jadi banyak di sini beliau membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan berbuat niyahah di saat-saat terjadinya kematian. Dan yang lebih memprihatinkan dalam masalah ini bahwasanya orang-orang yang melakukan niyahah, maka akibat perbuatan mereka tersebut berimbas kepada si mayit yang mereka tangisi. Artinya si mayit itu akan mendapatkan siksaan disebabkan tangisan orang yang hidup yang ditujukan kepadanya. Dan di sini beliau membawakan beberapa riwayat hadis. Di antaranya Nabi SAW bersabda, innal mayyit la yu'adzaba fi ba'di bukai ahlihi alaihi fi qabrihi bimaniha alaihi. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa dengan sebagian tangisan keluarganya yang ditujukan kepadanya. Jadi dia disiksa, mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya, fi qabrihi kata Rasul, di dalam kuburnya dia akan mendapatkan azab. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup dari keluarganya ada yang sengaja melakukan niyahah yang ditujukan untuknya, maka dia pun mendapatkan siksaan dari sebagian niyahah yang dilakukan oleh keluarganya tersebut yang masih hidup. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, man yunha alaihi yu'adzab bimaniha alaihi yaumal qiyamah. Siapa saja yang ditangisi ketika kematiannya, maka dia akan diazab dengan sebab tangisan itu pada hari kiamat nantinya. Jadi beliau di sini membawakan riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tadi, bahwasanya apabila di sana didapati mayit ada orang-orang ataupun keluarganya yang melakukan niyah yang ditujukan kepadanya, maka si mayit akan mendapatkan siksaan dari perbuatan keluarganya yang masih hidup yang ditujukan kepadanya.
Hanya saja para ulama memberikan beberapa penjelasan sejauh mana seorang itu bisa mendapatkan, ataupun seorang mayit gitu ya, seorang yang sudah meninggal dunia, sejauh mana dia mendapatkan siksaan disebabkan perbuatan orang yang hidup. Maka di sana para ulama memberikan jawaban bahwasanya mayit tersebut akan mendapatkan siksaan ataupun azab disebabkan perbuatan niyahah orang yang hidup jika pertama, sebelum dia meninggal dunia dia memberikan wasiat, kalau nanti saya meninggal dunia maka tangisilah saya, buatlah acara niyahah atau semisalnya, kan gitu ya. Jadi tangisilah, bersedihlah kalian jika saya nanti memang meninggal. Itu jelas dia akan mendapatkan azab disebabkan ini bagian dari perbuatannya juga, karena dia memberikan wasiat. Nah demikian, apalagi memberikan wasiat-wasiat yang itu tidak sesuai dengan syar'i, seharusnya itu tidak boleh dilaksanakan. Seperti yang pernah saya dapati di beberapa tempat, ada seorang yang semasa hidupnya berkhidmah, kemudian banyak membantu kaum muslimin, membangunkan masjid untuk mereka. Ya, di saat-saat dia akan meninggal dunia, dia memberikan wasiat, kalau saya meninggal maka saya mau dikuburkan di lingkungan atau di halaman masjid yang sudah saya perjuangkan, yang saya bangun. Ya, ini wasiat dia. Maka apakah wasiat seperti ini perlu dilaksanakan? Ya, ataukah tidak perlu kemudian kita mendapatkan dosa? Ya jelas. Wasiat yang dilakukan oleh manusia jangan sampai melanggar syariat Allah, karena sungguhnya ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepadanya lebih kita dahulukan daripada kepada manusia. Ya, wasiat ini dianggap batal karena sungguhnya ini merupakan perkara terlarang di dalam Islam, menggabungkan antara kuburan dan masjid. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sudah mempelajari doa masuk masjid itu dengan mengucapkan bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu kalau doa masuk masjid. Kalau masuk ke kawasan ya pekuburan, apa doanya? Assalamualaikum ahla diyar ya minal muslimin wal mu'minin. Kalau ada masjid di situ juga ada kuburannya, kira-kira baca doa yang mana ya? Dua-duanya kan gitu ya. Ya jelas ini adalah dua bagian yang tidak boleh disatukan, dipisah. Sehingga ini wasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Nah demikian juga wasiat-wasiat yang lainnya, kalau saya meninggal nanti laksanakan acara sekian hari, misalnya begitu ya. Atau dia mewasiatkan acara-acara yang tidak ada syariatnya, yang mengikuti budaya-budaya jahiliyah, maka ini tidak perlu dilaksanakan dan tidak ada dosa bagi orang yang hidup, kecuali wasiat itu adalah wasiat yang tidak melanggar hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwasanya mayit tersebut akan mendapatkan azab di dalam kuburnya ketika dia memberikan pesan ataupun wasiat-wasiat untuk dilakukan niyahah kepadanya. Yang kedua, bahwasanya si mayit semasa hidupnya tidak memberikan peringatan dan larangan dari perbuatan niyahah tersebut, maka ini bisa jadi orang tersebut akan mendapatkan siksaan dari niyahah orang-orang yang hidup tadi. Ya, jadi ini harus hati-hati. Jadi dia tidak memberikan ya satu peringatan, tidak memberikan larangan kepada keluarga-keluarganya. Walaupun tidak berbentuk wasiat kan gitu ya. Artinya seperti yang kita sebutkan tadi, seharusnya bagi seorang muslim yang bertakwa, yang memperhatikan perkara ini, dia berusaha untuk menuliskan satu wasiat ataupun memberikan satu wasiat kepada keluarganya agar jangan berbuat niyahah setelah saya meninggal, agar saya dikuburkan, tata caranya harus sesuai dengan sunnah. Tapi kalau dia membiarkan seperti itu tanpa ada memberikan pelajaran kepada keluarganya, dia meninggal dunia, kemudian keluarganya melakukan niyahah untuknya, maka dia akan mendapatkannya. Kenapa? Karena dia mendiamkan perkara yang penting ini. Ya, ini perkara yang penting sehingga harus kita berikan pesan-pesan kepada keluarga kita. Nanti kalau saya meninggal, ya jangan melakukan perbuatan niyahah. Atau kepada istri, anak-anak kita, wahai istriku, nanti kalau saya meninggal dunia jangan berbuat niyahah. Ya, kemudian emang kapan mau meninggal mas? Abang kapan mau meninggal? Nah demikian, itu dua hal yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, hal yang dilarang bagi karib kerabat si mayit adalah dorbul khudud wa syaqqul juyub, menampar-nampar pipi dan merobek-robek
ya merobek-robek baju. Ya, disobek bajunya, ditampar-tampar pipinya. Ini juga termasuk perkara yang dilarang bagi karib kerabat si mayit. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menampar-nampar pipinya, kemudian menyobek-nyobek bajunya dan memanggil dengan panggilan jahiliyah. Ya, memanggil dengan panggilan jahiliyah. Tahu ya memanggil dengan panggilan jahiliyah? Itu berusaha untuk merendahkan ya kelompok yang lain dengan memanggil-manggil kelompoknya. Ya, seperti di masa Nabi SAW ketika dua orang anak, yang satu anak orang Ansor, yang satu anak orang Muhajirin, bertengkar, berselisih. Salah satu di antara keduanya memukul ya bokong yang lainnya, sehingga perkara ini sampai kepada para orang tuanya juga. Sebagian mereka mengatakan, "Ya lal Ansor, hai orang Ansor, ayo," katanya. Maka orang Muhajirin juga mengatakan, "Ya lal Muhajirin, ayo orang Muhajirin." Pada teriak-teriakan semua, "Ayo orang Ansor, ayo orang Muhajirin, ayo orang Ansor." Ya seperti mau perang kan gitu ya. Padahal kita ketahui penamaan orang-orang dari Mekah ya ke Madinah, siapa yang menamakan mereka Muhajirin? Yang menamakan mereka Muhajirin mereka sendiri atau siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Yang memberi nama orang-orang Mekah karena hijrahnya mereka dengan kaum Muhajirin, Allah yang kasih nama. Yang memberi nama orang-orang Madinah yang memberikan nasrah, yaitu pertolongan kepada orang-orang Mekah, mereka digelar dengan kaum Ansor. Siapa yang menggelar mereka? Allah Subhanahu wa taala. Lalu lihatlah bagaimana mereka menjadikan nama-nama tadi, yang memberi nama ini langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dijadikan wasilah untuk bertengkar, kan gitu ya. Jadikan wasilah untuk ya menyeru dengan seruan jahiliyah. "Hai orang Ansor, hai orang Muhajirin." Keluar Rasulullah SAW. Ya, apa-apaan ini kata Rasulullah? Apa ini yang aku dengar? Rasulullah mengatakan, "Abida' wal jahiliyah wa ana baina adhurikum." Apakah seruan-seruan jahiliyah ini yang masih kalian pertahankan padahal aku masih hidup di hadapan kalian? Da'uh, kata Rasulullah, da'uha, tinggalkan ini. Fa innaha muntin, fa innaha khabithah. Karena sesungguhnya perbuatan ini adalah bangkai, kata Rasulullah. Muntinah itu seperti kotoran bangkai yang seharusnya ditinggalkan. Ini seruan jahiliyah, abida' wal jahiliyah. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya kalau kita mengetahui kaum Ansor, kaum Muhajir, nama mereka ini langsung Allah yang memberikannya, tapi dijadikan sebagai pemecah belah umat, ini tetap dikatakan seruan jahiliyah. Ya, ini berlaku juga apapun itu namanya, walaupun menamakan kami ahlus sunnah, tapi memang untuk bertengkar gitu ya, untuk memecah belah. Kami orang salaf misalnya, kami kelompok ini, tapi untuk memecah belah. Yang asli namanya itu Allah yang memberikan saja, ini tidak boleh dijadikan perpecahan umat. Kami kelompok ini, ya, seperti penamaan-penamaan yang syar'i kan Hizbullah, itu ada dalam Al-Quran, atau kaum muslimin, atau apalagi yang banyak di situ ya, Taifah Mansurah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun yang lainnya. Itu penamaan-penamaan yang datang dari syariat, akan tapi jangan dijadikan sebagai untuk pemecah belah umat. Itu dijadikan untuk mengiring manusia supaya berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengatakan, ya ini sama saja, ini seruan jahiliyah, walaupun nama-nama kalian itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya ya dakwal jahiliyah, panggilan-panggilan jahiliyah. Apalagi menamakan dengan nama-nama yang tidak ada syariat, dijadikan untuk ya mengotak-ngotak ataupun memecah-mecah belah umat Islam. Dengan menamakan kelompok ini yang penamaannya itu tidak ada syariatnya. Ini jelas lebih terlarang perkara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang berikutnya. Jadi jelas tadi hadisnya bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang menampar pipi ataupun merobek ya pakaiannya ataupun bajunya. Yang berikutnya yang dilarang bagi karib kerabat si mayit adalah halqus sya'ar, mencukur atau menggundul. Di sini bilangnya apa ya? Menggundul ya, sama ya, menggundul kepala atau mencukur.
Jadi ketika terjadi kematian, dia mendapati saudaranya ataupun familinya, kerabatnya meninggal dunia, maka dia langsung menggundul rambutnya, mencukur rambutnya habis. Mungkin dia dapati suaminya yang tercinta meninggal dunia kan, kemudian seorang istri dengan kesedihan tersebut melakukan halqus sya'r. Dia gundul rambutnya semua gitu ya. Berkabung karena ditinggalkan oleh suaminya. Maka ini tidak boleh. Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Abu Musa, dia mengatakan ana bari'un mimman bari'u minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berlepas diri, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlepas diri dari orang-orang yang seperti ini, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang berteriak-teriak. Saliqah itu berteriak dengan keras suaranya, kemudian mencukur rambutnya, menggundul rambutnya, wasyaqah, merobek-robek pakaiannya. Rasulullah berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Nah, ini terlarang bagi keluarga si mayit. Yang berikutnya adalah nasyrus sya'r. Nasyrus sya'r ini maksudnya rambutnya mungkin panjang ini untuk para wanita ini, kemudian dilepas gitu. Apa dia? Di sini diurai, diuraikan. Nah, ini juga tidak boleh. Sengaja tatkala mendapati kematian, kemudian keluarga dari si mayit tadi, dari kalangan yang wanitanya, mereka melepaskan ikatan rambutnya, kemudian dibiarkan diurai seperti itu. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Nabi SAW melarang perbuatan yang seperti itu. Wa alla nansyura sya'ran. Kami dahulunya dilarang oleh Rasulullah untuk menguraikan rambut karena satu musibah, kan gitu ya, karena satu musibah tadi, yaitu musibah kematian. Nah, demikian ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang dilarang bagi karib kerabat si mayit, yaitu al-i'lam an mautihi ala ru'usil manabir. Sengaja mengiklankan, menginformasikan berita kematiannya di tempat-tempat, di mimbar-mimbar ataupun yang semisalnya, di surat kabar. Sengaja disebarkan berita kematiannya secara luas. Ini tidak diperbolehkan dan ini termaksud kebiasaan jahiliyah, kecuali hanya sebatas mengabarkan kepada orang-orang yang akan ikut menyolatkan ataupun menyelenggarakan jenazahnya. Ini tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengabarkan kematian Raja Najasyi, Raja Najasyi ketika didapati, karena dia telah memeluk agama Islam, didapati dia di Habasyah, di Ethiopia, meninggal dunia, dan beritanya sampai kepada Rasulullah SAW. Maka beliau melakukan informasi, na'yu namanya, an-na'yu, menyebarkan berita kematian kepada sahabat-sahabat agar mereka datang dan ikut menyolatkan Raja Najasyi dari jarak jauh. Maksudnya sholat ghaib, sholat ghaib. Nah, demikian. Adapun yang seperti ini diperbolehkan. Mungkin kita memberikan berita melalui SMS, kan gitu ya, WhatsApp kan gitu, atau menelepon teman-teman kita untuk hadir agar mereka ikut serta dalam penyelenggaraan jenazah, membantunya, maka ini tidak mengapa. Adapun di antara perbuatan jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah, karena di masa jahiliyah kebiasaannya kalau ada salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka akan ada petugas-petugas khusus yang mendatangi setiap rumah-rumah mereka dan akan mengetuk pintunya dan mengatakan si fulan meninggal. Si fulan meninggal. Si fulan meninggal. Terus itu semuanya, seluruh daerah tersebut. Kemudian mereka naik ke tempat-tempat yang tinggi, kemudian berteriak, menginformasikan fulan meninggal, fulan meninggal. Nah, yang seperti ini kebiasaan jahiliyah. Seharusnya ini termasuk para ulama. Seperti fatwanya Syekh Albani ini termasuk. Mengumumkannya di radio, di surat kabar atau di televisi. Karena tidak semuanya mereka akan hadirkan gitu ya. Jadi cukup yang diinformasikan adalah orang-orang yang akan ikut serta menyelenggarakan jenazah tersebut. Artinya radiusnya paling sekitar orang yang tinggal di tempat itu, kan gitu ya. Cukuplah itu yang diinformasikan. Adapun dengan menginformasikan kepada seluruh wilayah atau seluruh tempat di surat kabar, di radio, maka para ulama berfatwa bahwasanya ini termaksud bagian dari an-na'yu yang manhi, yaitu memberitakan atau menginformasikan berita kematian yang dilarang yang seperti ini.
Karena tidak didapati Nabi pada saat itu memerintahkan Bilal naik, kan gitu ya, serukan, informasikan bahwasanya ya Raja Najasyi meninggal, tidak seperti itu. Hanya saja beliau menginformasikan sahabat-sahabat yang masih bisa diinformasikan untuk menyolatkan Raja Najasyi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kita masuk langsung kepada al-ghuslu, ya, cara memandikan mayit. Jadi kita berusaha untuk meringkasnya. Nanti ada pun berkaitan dengan ciri-ciri ataupun tanda-tanda husnul khotimah. Di sini memang disebutkan oleh beliau tapi cukup panjang. Tadi sudah kita sebutkan beberapa ya perkara yang menunjukkan dia husnul khotimah, meninggal dalam keadaan sakit perut, kan gitu ya, sakit paru-paru, tertimpa bangunan. Nah, ini termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Baik, kita langsung masuk kepada al-ghuslul mayyit. Ghuslul mayyit, ya, kita masuk kepada memandikan mayit. Apabila ya seorang muslim ataupun muslimah meninggal dunia, maka ada 4 perkara ataupun 4 hal yang menjadi fardu kifayah bagi orang-orang yang hidup. Ini disebutkan fardu kifayah karena dari kata kafa yakfi, kifayah. Artinya cukup, begitu ya. Sebagian orang yang mengerjakannya ini cukup. Artinya tidak membebani ataupun tidak kepada individu. Tapi sebagian saja yang melaksanakannya ini sudah cukup menggugurkan kewajiban kepada yang lainnya. Dikatakan fardu kifayah, bukan fardu ain. Nah, jika didapati ada seorang muslim ataupun muslimah meninggal dunia, maka hendaklah dimandikan. Setelah kita lewati beberapa penjelasan tadi, bagaimana ketika seorang mendapati saudaranya meninggal, berusaha untuk memejamkan matanya, dia mendoakan dia, menutupi jasadnya. Maka sekarang masuk kepada 4 fardu kifayah yang penting ini, yaitu memandikan jenazah atau memandikan mayit. Adapun di antara dalil-dalil yang menunjukkannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iksiluhu bima'in wasidrin." Mandikanlah dia dengan menggunakan air dan daun bidara. Daun bidara, kalau air ya sudah mafhum gitu ya, sudah bisa diketahui dan bisa dipahami. Adapun sidr ataupun daun bidara, ini dikenal di masa dahulu. Daun bidara adalah satu daun yang biasa dicampur oleh orang-orang untuk menghasilkan buih. Tahu buih ya? Apa sih bilangnya? Busa. Iya, busa. Sehingga memudahkan untuk menghilangkan kotoran di badan. Itu sidr gitu ya. Artinya daun bidara. Nah, sehingga kata para ulama, kalau memang tidak didapati di satu tempat daun bidara, dan ini bukan perkara wajib, akan tetapi yang semisal daun bidara ini boleh dipakai. Ya, di antaranya adalah sabun ataupun sampo, gitu ya. Sabun ataupun sampo, maka ini boleh digunakan sebagai campuran untuk memandikan jenazah yang dicampur dengan air. Ya, dengan sabun ataupun dengan sampo, tapi ya dengan sabun biasanya ya, karena untuk badan ya sampo ini mungkin khusus nanti untuk membersihkan kepalanya, begitu ya. Untuk membersihkan kepalanya itu nanti dengan menggunakan sampo. Sudah disiapkan ya samponya ya, sabunnya. Nanti siapa yang jadi ada ya, insyaallah. Nah, demikian. Jadi waksiluhu bima'in wasidrin. Kemudian ada beberapa perkara kata beliau yang harus diperhatikan ketika memandikan jenazah ini. Yang pertama, berusaha memandikannya minimalnya sebanyak 3 kali. Ya, minimalnya sebanyak 3 kali. Kalaupun dibutuhkan maka boleh lebih dari 3 kali dengan mengganjilkan siramannya ataupun pengulangannya. 3, 5, 7 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Karena mungkin satu jenazah dengan jenazah yang lainnya memiliki kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Mungkin ada seorang yang tatkala meninggal dunia dia kecebur di dalam tempat yang cukup kotor, kan gitu ya, yang menempel di badannya sehingga membutuhkan pembersihan yang ekstra, kan gitu ya, lebih daripada yang lainnya. Nah, jadi untuk itu di sini sebelum kita melakukan pemandian terhadap jenazah, maka hal-hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita sediakan tidak hanya berkaitan dengan air ataupun dengan menggunakan ya sabun ataupun sampo. Demikian juga kafur ya, kafur barus itu adalah bahan-bahan yang disediakan. Akan tapi di sana ada bahan-bahan yang lain sebagai bentuk antisipasi jika didapati pada jasad atau pada tubuh si mayit atau si jenazah tadi ada kotoran-kotoran yang susah untuk
dibuang kan gitu ya, untuk dibersihkan. Jadi boleh ya, sebagian para ulama mengatakan boleh menyiapkan kemudian cotton bud ya, cotton bud ya, seperti itu. Kemudian sarung tangan, apakah sarung tangan dari kain ataukah dari karet? Ya jelas ya, kalau dia dari karet yaitu untuk tangannya kan gitu ya, tapi untuk menyekanya, untuk menggosok bagian yang di bawah pusatnya ya dengan menggunakan ya penyeka dari handuk dari kain ya, dari wool, seperti itu. Nah demikian. Kemudian para ulama juga mengatakan kalau memang di sana didapati ada kotoran-kotoran yang membutuhkan deterjen yang lain kan gitu ya, untuk membersihkannya, ini boleh saja. Misalnya ada pada bagian tubuhnya cat kan gitu ya, ada cat menempel, kemudian dia meninggal dunia, ya kita membutuhkan bahan-bahan yang bisa menghilangkan cat tersebut, maka ya tidak mengapa kan gitu ya, untuk dilakukan pembersihan. Misalnya didapati seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi cara memandikannya itu nanti langsung kepada prakteknya kan gitu ya. Kan tapi teori di sini kita akan sebutkan di antara bahan-bahan tadi yang harus sudah ya kita persiapkan. Adapun cara pemandiannya itu bisa dilakukan dengan cara berusaha sebelum kita melakukan penyiraman, berusaha kita mengeluarkan kemungkinan kotoran-kotoran yang masih tertinggal di dalam perutnya. Jadi nanti sedikit ada yang membantu, kemudian dia diangkat, begitu ya. Kemudian yang pertama berusaha untuk menutup aurat si mayit, si jenazah. Adapun aurat laki-laki yang butuh ditutupi adalah antara pusat sampai kedua lututnya dengan kain handuk. Maka upayakan nanti menyediakan 2 kain handuk. 1 kain handuk sebagai basahan dan 1 kain handuknya lagi kalau sudah selesai. Jadi seka gitu ya, dibersih, dikeringkan, kemudian langsung diganti handuknya secara beriringan. Jangan dibuka kemudian masukkan. Karena sesungguhnya ya jenazah seorang muslim ketika dia hidup ataupun meninggal maka hukumnya sama. Tetap harus dihormati dan tidak boleh menyingkap auratnya. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna kasra azmil mu'min hayyan ka kasrihi mayyitan. Sesungguhnya mematahkan tulang tulang seorang mukmin ya dalam keadaan meninggal dunia itu sama seperti mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Jadi hukumnya sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ingin memandikannya berusaha untuk menutup auratnya kalau laki-laki dari pusat sampai kedua lututnya. Adapun kalau wanita para ulama mengatakan dari bawah leher ataupun dada sampai ke kedua lututnya. Jadi kainnya agak panjang. Ya, handuknya agak panjang. Ini kalau memandikan wanita, dan yang memandikannya juga diutamakan adalah dari jenis mereka. Artinya kalau dia jenazahnya laki-laki, yang memandikan juga laki-laki. Kalau jenazahnya wanita, maka yang memandikannya juga para wanita, kecuali antara suami dan istri. Jelas ini tidak ada batasan auratnya, sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, jika nanti ya engkau meninggal dunia maka akulah yang akan memandikanmu. Para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan jelas sang suami boleh memandikan istri dan istri boleh memandikan sang suami. Tapi jika tidak dapati demikian, maka kaum laki-laki memandikan kaum laki-laki dan kaum wanita memandikan kaum wanita yang lainnya. Nah demikian. Jadi itu batasan aurat ketika memandikannya. Laki-laki dari pusat sampai ya kedua lutut, adapun yang wanitanya dari bagian dada, leher itu sampai kepada kedua lututnya. Nah, kemudian berusaha ketika menggosoknya berusaha untuk tetap menutupi auratnya, jangan sampai dia singkap. Demikian juga ketika mengganti handuknya. Jadi mohon bantuan dengan temannya kan gitu ya, di kalangan wanita ataupun yang laki-laki sesuai dengan jenis kelamin jenazahnya. Kemudian disambut langsung ditutupi sehingga tidak terlihat auratnya. Jadi berusaha semaksimalnya untuk menjaga aurat si mayit atau si jenazah jangan sampai tersingkap dan terlihat. Dan orang-orang yang memandikan jenazah ya, orang-orang yang memandikan jenazah ataupun lokasi pemandian jenazah itu bukanlah tempat umum. Ya, akan tetapi berusaha diberikan pembatas atau ya pembatasan gitu ya, supaya tidak dilihat oleh semua orang, dan orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang memang bertugas sebagai ya pemandi jenazah tersebut.
Jadi jangan semua orang ngeliatin, ya, jangan semua orang ngeliatin. Dan diupayakan yang memandikan jenazah tersebut adalah orang-orang yang amanah. Jangan sampai yang memandikan itu adalah orang-orang yang dikenal suka membongkar ataupun menyebarkan aib sesama kaum muslimin. Karena boleh jadi dia akan mendapati aib pada ya si jenazah tadi. Sehingga dia nanti, saya tadi dapati si fulan waktu saya mandikan begini loh begini. Akhirnya tersebarlah aibnya padahal dia sudah meninggal dunia waliyadzubillah. Kan gitu ya. Yang termasuk menggibahi karena ya tidak boleh menceritakan aib sesama kaum muslimin. Nah, demikian. Jadi berusaha untuk menutupinya. Kemudian di antara cara memandikannya itu tadi sebelum dimandikan maka berusaha untuk diangkat sedikit sehingga bagian pinggang ataupun perut ini ya bisa diurut atau dipijit. Ya dengan pijitan yang sederhana, bukan kuat gitu ya. Pijit pelan. Ini sebelum dilakukan penyiraman, ya, sebelum dilakukan penyiraman. Dipijit pelan, perlahan. Kalau memang nanti ada keluar sesuatu, maka dibersihkan, berulang. Bersihkan dengan kain tadi, dibersih. Terus begitu ya, dipijit lagi. Kalau memang tidak ada, kemudian dilanjutkan dengan pemandian. Jika memang tidak ada, dilanjutkan dengan pemandian, yaitu dengan cara mewudukan si jenazah terlebih dahulu. Karena sesungguhnya mandi jenazah ini para ulama menyamakannya seperti mandi janabah. Seperti mandi janabah. Jadi mandi jenazah itu memandikan jenazah hukumnya sama seperti seperti seorang mandi janabah. Di mana Nabi SAW ketika mandi janabah disunnahkan memulai terlebih dahulu dengan berwudu. Jadi diwudukan. Ya, diwudukan sebagaimana wudu sholat. Jadi diwudukan dia dimulai dari cuci tangan. Ya, kemudian dimasukkan air, tapi jangan dimasukkan air langsung gitu ya. Cukup ya sedikit saja gini kan gitu ya, giginya kemudian diseka-seka atau sedikit menggunakan ada kain kan gitu ya, disekain giginya, kemudian hidungnya kalau ada cotton bud gitu ya. Seperti itu boleh. Setelah itu baru dibasuh wajahnya, kemudian tangannya diwudukan gitu ya, diwudukan secara perlahan-lahan sampai kepala juga digitukan, sampai kepada kaki sampai mata kakinya. Nah, setelah itu barulah dimulai dari penyiraman. Ya, dimulai setelah wudu, kemudian penyiraman, dan siraman tersebut setelah wudu tadi diupayakan agar menyiram bagian anggota tubuh yang sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi sebelah kanan disiram dari atas, upayakan jangan menyiram secara langsung, tapi dengan ya melalui perantara tangan seperti ini. Kemudian sedikit digosok, ya sekali, gitu ya. Dan mungkin boleh siraman tersebut, ya siraman pertama air biasa, siraman kedua dicampur dengan air sabunnya, kemudian sedikit digosok. 1 kali dulu kan gitu ya, 1 kali. Karena tadi minimalnya 3 kali, sekali. Bagian kanan ini lebih mudah. Kanan terlebih dahulu, sehingga setelah dia sampai kaki, kemudian ada yang membantu dimiringkan. Karena bagian kanan punggung di sini harus dicuci juga. Ada yang mendirikan, cuci, ya dibersihkan, dimandikan sekali, gitu ya, disiram sekali. Kemudian yang sebelah kiri, seperti itu juga, ini sekali. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kalau kita merasa sudah cukup bersih, wangi dan harum, segar kelihatan, maka cukup sudah. Ya, tidak usah ditambah lagi sampai siraman yang 4 dan 5 ataupun sampai kepada yang 6 dan 7. Kecuali sana memang dibutuhkan. Mungkin masih kecium bau yang tidak sedap, itu ditambah lagi mungkin sabunnya atau semisalnya. Nah, demikian. Ya, nanti mungkin ada sedikit ya besok ya insyaallah ya ada prakteknya. Kemudian setelah memang semuanya sudah, ya artinya sudah dilakukan tadi sebanyak 3 kali, 5 ataupun 7 dan seterusnya, maka setelah itu boleh dia untuk setelah itu dia diberikan handuk tadi gitu ya, diseka atau dibersihkan, dikeringkan dengan mengganti handuk tersebut secara bergantian. Nah, demikian. Jadi itu secara apa gitu ya, sekilas praktek memandikan jenazah. Ya, ini secara teorinya lah kan gitu ya, secara teorinya. Nanti insyaallah ataupun besok kita langsung kepada praktek dan melihat langsung bagaimana tata cara memandikan jenazah tersebut. Baik.
Kemudian setelah jenazah tersebut ya sudah dimandikan, dikeringkan, diganti handuknya, ya kemudian berusaha untuk dipindahkan ke tempat ya pengkafanannya untuk dikafankan. Nah di sana sudah disiapkan beberapa ya lembar kain kafan, dan perlu diingat bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang kain kafan yang paling rajih menyebutkan 3 lembar kain kafan. 3 lembar kain kafan. Di hadis yang paling rajih menyebutkan 3 lembar kain kafan. Di sini ada tambahan sedikit untuk jenazah yang wanita ya, jenazah yang wanita. Adapun pada jenazah yang wanita maka rambutnya itu apa bilang di sini, kalau di Indonesia bilangnya di kepang ya. Di sini apa bilangnya? Bukan diikat saja. Misalnya dia bagian sini diambil. Dia 3, cocang ya. Cocang juga dikenal di sini ya. 1, 2, 3. Tapi ketika dia diambil di sini, itu bukan diikat, tapi dicocang. Gini yang gini tuh nah, dicocang. Cocang namanya ya di sini ya. Nah, seperti itu. Sampai 1 yang di ubun-ubun, kemudian di kornya ini 2 di sini. 3. 1, 2, 3. Kemudian diselempangkan ke belakang. Apa bilang selempangkan kah? Ditaruh di belakang seperti ini. Sudah. Ya, itu kemudian dia dibawa ke tempat pengkafanan. Ya. Ya seperti itu kalau jenazah yang wanita. Nah, demikian. Nah, masalah kain kafan, maka hadis-hadis yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani, maka tidak ada pembedaan antara jumlah kain kafan jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan, jenazah wanita. Walaupun di sana didapati adanya ya pembedaan antara jenazah laki-laki 3 lembar kain kafan, jenazah perempuan 5 lembar kain kafan, maka hadis tersebut ya tidak dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Ya, hadis tersebut tidak dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Jadi para ulama menyebutkan hadis yang sahih, yang jelas-jelas sahih, bahwasanya beliau tidak membedakan antara jumlah kain kafan laki-laki dan jumlah kain kafan untuk kaum wanita, sama-sama 3 lembar. Akan tetapi diperbolehkan ketika nanti kita mengkafani jenazah tersebut, diperbolehkan membuat semacam apa ya, popoknya, atau popok ya, popok, apa bilang di sini? Lampin. Ya, yang nanti mungkin akan kita gunting, kita bentuk, nanti ditaruh kapas kan gitu ya. Sudah disiapkan gitu ya. Kain kafan, ada kapas. Nanti kita buatkan semacam apa tadi? Kalau kita bilangnya popok kan gitu ya. Apa tujuannya? Untuk mencegah kemungkinan adanya cairan-cairan yang keluar ketika nanti dia sudah diikat kan gitu ya. Nah, dengan adanya tadi lampin tadi itu bisa menahan cairan tersebut jika dia keluar. Kalau langsung 3 lembar tadi tanpa kita berikan itu, kemungkinan nanti akan merembes kan gitu ya. Apa merembes ya? Bocor, sehingga orang yang angkatnya mungkin akan terasa terganggu ya dengan baunya tersebut. Nah, orang sudah meninggal gitu ya. Jadi ditaruh popok, kemudian diperbolehkan juga semacam kain tersebut nanti ada kita buat itu ya, yang bisa dimasukkan ke dada, dan ini juga sangat layak dan pantas dibuat untuk kaum wanita, untuk jenazah wanita. Kenapa? Karena mungkin bagian dada wanita itu agak sedikit kan gitu ya. Jadi harus ada tambahan karena dikhawatirkan ketika kain kafan itu dilipat ya, diikat, mungkin kurang kuat ikatannya ketika diangkat, mungkin agak terbuka, ini bisa berbahaya. Sehingga dia nanti semacam dibuat bajunya dari kain kafan tadi, bajunya yang dia dari sini aja kan gitu ya, sampai ke belakang sini, kurang lebih mungkin 1 meter. Itu nanti disesuaikan dengan lebar tubuhnya saja kan gitu ya, atau panjangnya. Di sini nanti dilubangi bagian leher dan dimasukkan. Nah, sebagian para ulama juga membolehkan dia dibuatkan semacam jilbab kecil. Nah, baru apa namanya sini? Kerudung ya, kerudung kecil. Barulah nanti ada pembungkusannya dengan 3 lapis kain kafan. Nah, untuk lapisan-lapisan kain kafan dengan 3 lembar tersebut, sebelum kita memotong ataupun mengguntingnya, maka sebelumnya kita harus mengukur lebar badan dari si jenazah. Kalau pengalaman ya anak pribadi yang pernah kita lakukan itu dengan mengukur lebar badannya, misalnya 50 cm, biasanya kita langsung kalikan 3.
150 dan ditambah 10 atau 20 cm lagi supaya lebih memungkinkan agar penutupan kain kafan itu benar-benar sempurna. Karena nanti di antara kedua sisinya kalau begini tipis begini kemungkinan bisa terbuka, tapi kalau sampai sini dia, nah ini benar-benar sempurna kan gitu ya. Jadi kecil kemungkinan dia untuk terbuka seperti ini. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam. Adapun masalah pengikatannya, kain ataupun talinya bisa diambil atau dibuat dari kain itu sendiri sebanyak 7 ikatan. Ya, 7 ikatan. Kemudian disiapkan wangi-wangian, pengharum, apakah itu menggunakan harum minyak harum atau dengan serbuk biasanya gitu ya. 3 lapis itu 3 lapis kain, 1 dibentangkan, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ada beberapa cara. Pertama, 1 lembar sudah, kemudian ditaburi minyak. Lembar kedua ditaburi minyak. Kemudian lembar ketiga ditaburi minyak. Nah, pada atas lembar ketiga ini, nah di sana boleh ditaruh tadi itu, ditaruh untuk bajunya kan gitu ya, dan apanya, popoknya kan gitu ya. Apa tadi? Lampinnya. Karena nanti dia diletakkan baru dilipat kan gitu ya. Diletakkan jenazah itu baru dia dilipat, dimasukkan begini. Lipat, masukkan. Nah, sebelum diletakkan jenazah tadi, di atas lampinnya ataupun di atas bajunya itu ditaruh sedikit kapas. Itu diperbolehkan gitu ya. Kemudian ditabur minyak-minyak tadi, harum-haruman sebelum jenazahnya diletakkan. Nah, setelah itu sudah sempurna semua, kemudian diletakkan, barulah dilakukan ya pemasangan bajunya tadi ataupun kerudungnya ataupun lampinnya ya. Kemudian dimulailah dengan cara mengikat atau melipat jenazah tadi. Membungkusnya dimulai dari bagian badan yang sebelah kanan, dari kanan terlebih dahulu. 1, kemudian 2, begitu ya. Kemudian lapisan yang keduanya lagi, kemudian lapisan yang terakhir yang ketiga, 1, 2. Nah, ada sebagian yang lainnya seperti saya mendapati beberapa cara dari para kaum muslimin yang ada di, khususnya yang ada di Pakistan ataupun yang semisalnya, seperti yang pernah kita dapati, mereka langsung 3 lembar itu langsung begini. Jadi 3 lembar ya, kalau yang saya ketahui itu satu-satu kan begitu ya, yang pernah kita praktekkan itu biasanya. Nah, ada sebagian juga langsung mempraktekkan 3 lembar itu langsung 3-3-nya diambil. Nah, itu juga diperbolehkan, tidak masalah. Kemudian langsung diikat. Nah, untuk memudahkannya, di sini harus kita perhatikan, untuk memudahkan pengkafanan jenazah, maka upayakan tali-tali tersebut sebanyak 7 helai diletakkan terlebih dahulu, kemudian kain di atasnya. Dan upayakan nanti ketika mengikat jenazah, ikatannya itu di sebelah sisi kanan jenazah. Ya. Di sebelah sebelah kanan, di sebelah kiri jenazah. Salah tadi ya. Di sebelah kiri jenazah. Kenapa? Karena nanti jenazah diletakkan di atas lambung kanannya, dan ikatan itu upayakan di sebelah kiri jenazah. Karena sewaktu-waktu ketika sudah kita letakkan, nanti kan bagian mukanya, wajahnya sedikit dibuka, diciumkan ke dinding lahat. Dan sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa ikatan dari poncongnya apa itu ya, ikatan dari kain jenazahnya itu tidak mengapa dilepaskan. Kalau dia yang di sebelah di sebelah kanannya kan gitu ya, kalau dia ikatannya di sebelah kanannya, ya jelas ini akan tertahan, sulit kan gitu ya. Kalau sebelah kirinya dengan mudah dia dilepaskan. Karena ada sebagian tempat, khususnya di Indonesia, ketika dia menguburkan jenazah tersebut, kemudian dibiarkan ikatannya, maka mereka menganggap bahwasanya jenazah itu nanti bisa gentayangan. Tahu gentayangan ya? Jadi hantu. Jadi pocong. Nah, jadi pocong. Ada sebagian menganggap seperti itu, padahal yang nggak ada sama sekali. Orang yang sudah meninggal, ruhnya itu kan Allah Subhanahu Wa Taala yang memasukkannya ke alam barzakh. Yang ada hanyalah setan-setan yang menyerupai wajah orang yang sudah meninggal. Kan gitu ya, itu ya bisa. Nah, demikian. Sehingga ini kan terkadang menjadi maslahat. Ya, menjadi maslahat. Saya pernah mendengar cerita beberapa tempat ini dijadikan sebagai bahan pertengkaran, kan gitu ya. Jadi di tempat pemakaman, di tempat kuburan sampai bertengkar, dilepas, kan gitu ya. Itu dilepas, ya. Yang mengatakan tidak apa-apa, dilepas. Padahal ini perkaranya lapang saja,
Iya, dilepas ataupun tidak ya sama saja nggak melakukan keharuman. Yang menjadi masalah itu keyakinan mereka memang, tapi ini kan maslahat. Taib ya, jadi itu harus diketahui. Jadi upayakan ketika mengikatnya di sebelah kirinya, ya siapa tahu kan gitu ya. Walaupun dilepas ataupun tidak nggak ada masalah. Sebagian para ulama mengatakan dilepas saja untuk memudahkan, mempercepat hancurnya jasad kan gitu ya. Hancurnya jasad itu supaya cepat bersatu dengan tanah kan gitu ya. Maka diupayakan untuk dibuka. Itu tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Itu tadi masalah pengkafanan. Kemudian masalah menyolatkan, langsung ringkas saja kan gitu ya. Nanti insyaallah Ba'da Isya ya. Ba'da Isya mungkin akan kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak ada syariatnya dalam masalah ini tapi dianggap manusia sebagai satu syariat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyolatkan. Ya, adalah menyolatkan. Jam berapa ini, sampai jam berapa? Sampai 3.30. Sampai jam 3.30. sampai 3.30. Ya, insyaallah. Baik. Kamu mau break dulu nggak? Gitu ya. Break 10 menit ya. Break dulu 10 menit ya. Ya, Insyaallah ya. Baik. Jadi kita break dulu, istirahat, rohah dulu. Ya, sekitar 10 menit. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan mensolatkan jenazah insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.